adik-adik, selamat datang di Elohim Unity Sunday School. Sebelum kalian mendengarkan firman dan memuji nama Tuhan, aku mau ngomong dulu nih. Kalian itu harus mempersiapkan hati, diri, dan Alkitab dulu ya. Dan juga ajak orang tua kalian untuk mendampingi kalian ya. Tidak boleh main, jalan-jalan, ataupun makan. Memuji Tuhan juga harus dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan juga harus sungguh-sungguh loh. Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Untuk berkat-Mu yang hari ini Tuhan, kiranya Kau pimpin pada kami dari awal sampai akhir. Kami akan memuji dan memenikan nama Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terlilingi. Oh oh, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terlilingi. Oh oh, kasih Yesus. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terlilingi. Oh oh, kasih Yesus. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Kasih Yesus indah indah, oh indah, kasih Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah, oh indah, kasih Yesus indah indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah, oh indah, kasih Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah, oh indah, kasih Yesus indah indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang
cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar cerita, mari kita berdoa dulu. Adik-adik, lipat tangan ya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Jikalau pagi hari ini kembali Tuhan, himpunkan anak-anak-Mu di sekolah minggu. Kami mau dengar cerita firman-Mu. Tolong anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mendengar dengan baik dan melakukan setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, apa kabarnya? Oke, adik-adik masih ingatkan di bulan Februari ini kita ceritanya masih bertema tentang kasih. Hari ini pun kita akan mendengarkan cerita tentang kasih. Nah, kasih yang dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, kita akan mendengarkan cerita tentang tokoh di Alkitab di Perjanjian Lama. Oke? Nah, kasih yang ada di Galatia 5 ayat 22. Oke? Kita akan mendengarkan dan menyaksikannya. Adik-adik, di Perjanjian Lama ada seorang tokoh yang mengasihi dan menyayangi setiap saudara-saudaranya. Nah, ini adalah Raja Daud. Raja Daud adalah seorang raja, ya. Raja Daud, raja di kerajaan Israel. Saat itu Israel menjadi suatu kerajaan yang besar, kerajaan yang kuat. Kenapa Israel menjadi kerajaan yang besar dan kuat? Karena dipimpin oleh seorang raja yang takut akan Allah. Kalau setiap kerajaan yang dipimpin oleh raja yang takut akan Allah, maka kerajaan itu akan menjadi besar dan kuat. Demikian halnya juga dengan kerajaan Israel. Adik-adik, Raja Daud ini adalah Raja Israel yang kedua. Ya, yang pertama, raja yang pertama di Israel itu dipimpin oleh seorang raja juga. Adik-adik masih ingat nggak sih?
raja pertama bangsa Israel? Ada yang masih ingat? Belum ada? Nah, dimulai dari huruf S. S-A-U-L. Iya, betul. Raja pertama bangsa Israel itu adalah Raja Saul. Nah, waktu Raja Saul menduduki Raja Israel, Raja Saul ini ingin membunuh Daud. Waktu itu Raja Daud belum menjadi raja. Nah, Raja Saul selalu berusaha untuk membunuh Daud, tetapi Tuhan selalu melindungi Daud dan terluput dari kejaran Saul. Nah, anak dari Raja Saul itu adalah Yonatan. Nah, Yonatan ini adalah sahabat Daud. Sejak dari kecil, Daud bersahabat dengan Yonatan. Tapi sayang ya, ketika terjadi perang, Raja Saul dan anaknya Yonatan tewas di medan perang dan mereka semua tewas. Ketika Raja Saul tewas, akhirnya negeri Israel dipimpin oleh Raja Daud. Suatu hari nih, ini adalah kerajaan bangsa Israel yang paling besar dan kuat. Oke, lalu bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Daud. Nah, waktu itu Raja Daud sedang merenung, masih ingat kejadian-kejadian yang lama tentang Saul yang ingin membunuhnya, tentang sahabatnya Yonatan, dan semua itu sudah berakhir karena mereka semua sudah meninggal. Tetapi Raja Daud masih mengingat tentang persahabatannya dengan Yonatan. Walaupun Raja Saul berusaha membunuh Daud dan berlaku jahat, tetapi Daud berusaha untuk menghormati Raja Saul. Nah, ya, bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Daud ini ya sekarang menjadi besar. Dan Daud ingat bahwa persahabatannya dengan Yonatan sejak kecil itu sangat erat. Raja Daud sangat mengasihi Yonatan dan Yonatan pun sangat mengasihi Raja Daud. Nah, sekarang Raja Daud sudah menjadi raja. Dan sekarang Raja Daud ingin mengasihi Yonatan yang sudah tidak ada. Dengan cara apa ya? Nih, Raja Daud mencari seseorang, apakah masih ada keturunan dari Raja Saul yang dapat ia balas budinya untuk membalas budi persahabatan Raja Daud dengan Yonatan. Ya, next. Raja Daud sudah berusaha mencari keturunan daripada Raja Saul yang sudah tewas di medan peperangan, karena ketika Raja Saul berperang, Raja Saul kalah oleh musuhnya dan Raja Saul terluka. Nah, kemudian Raja Daud ingin membalas persahabatan antara Yonatan dengan Raja Daud. Lalu dipanggillah seorang hamba yang dulu bekerja pada Raja Saul. Nah, yang dulu bekerja di Raja Saul itu adalah namanya Siba. Ingat ya adik-adik ya, siapa namanya? Siba. Siba ini adalah hamba Saul yang waktu Saul menjadi raja. Dan ketika Raja Daud bertanya kepada pelayan Raja Saul ini, apakah masih ada keturunan Yonatan atau keturunan Raja Saul? Lalu
Siba katakan, masih ada tuanku raja, masih ada keluarga Yonatan yang masih hidup. Ya, next. Nah, anak Yonatan yang bernama Mefiboset. Siapa? Iya, tetapi Mefiboset ini keadaannya tidak sempurna, kakinya pincang. Dia kalau pergi harus diangkat di atas tandu karena tidak bisa berjalan sendiri. Lalu Raja Daud mengirim untuk membawa Mefiboset ke istana. Ya, Mefiboset dibawa, diangkat untuk menuju istana Raja Daud. Nah, Mefiboset diajak ke istana merasa takut. Dia takut dihukum. Padahal Raja Daud itu memanggil Mefiboset bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengasihi Mefiboset. Lalu di dalam istana apa yang terjadi ya? Nih, Raja Daud sangat mengasihi Yonatan, maka ia pun ingin mengasihi dan ingin membalas kebaikan Yonatan itu kepada keturunan Yonatan, yaitu Mefiboset. Dia berjanji kepada Mefiboset, yaitu harta yang dulu dimiliki oleh Raja Saul, ladang, ternak, semuanya akan diberikan Daud kepada keturunan Raja Saul, yaitu Mefiboset. Lalu ada lagi nih yang dilakukan oleh Raja Daud untuk mengasihi sahabatnya Yonatan. Selain dia mengembalikan ladang yang dimiliki oleh Raja Saul, ternak, dia juga mau Mefiboset itu setiap hari makan sehidangan dengan Raja Daud. Wah, asik ya. Siapa yang mau makan sehidangan dengan Raja Daud? Wah, tentunya asik nih kalau kita makan sehidangan dengan raja, makanannya mewah pasti ya. Wah, Mefiboset tentu juga senang. Dia boleh makan sehidangan dengan Raja Daud. Wah, Raja Daud baik ya. Dia mau mengundang Mefiboset yang menjadi cucu dari musuhnya untuk makan sama-sama di meja makan di kerajaannya. Nah, Raja Daud itu sangat baik hati. Dia mengasihi sahabatnya Yonatan, walaupun ayah dari Yonatan yaitu Raja Saul sudah berbuat jahat ingin membunuhnya, tetapi persahabatan Yonatan dengan Daud itu memberikan kepada Daud hati yang penuh dengan kasih. Kini Raja Daud mengasihi anak daripada Yonatan karena Yonatan adalah sahabatnya. Adik-adik, kalau kita mau mengasihi seseorang, kita tidak melihat apa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu. Tetapi kita harus melakukan kebaikan kita dari hati kita. Kita ikuti ya teladan Raja Daud ya, yang mengasihi Mefiboset meskipun ia adalah cucu daripada Saul. Walaupun Saul itu sudah berbuat jahat, ingin membunuh Raja Daud semasa Raja Saul masih hidup. Raja Saul telah menunjukkan kasihnya kepada cucu daripada Saul dengan memberikan seluruh kepunyaan Raja Saul kepada cucunya dan juga mempersilahkan Mefiboset untuk makan sehidangan dengan dia. Nah, kasih yang dimiliki Raja Saul itu perlu kita teladani ya adik-adik. Nah, sekarang kita semua dengan hati yang penuh dengan kasih, kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Sekarang kita buka Alkitabnya ya. Kita mau buka ayat hafalannya. Ayat hafalannya ada di Matius 5 ayat 7. Bunyinya, berbahagialah orang yang murah hatinya,
karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, setiap anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih, ia akan memiliki murah hati. Dan setiap anak-anak yang murah hati akan memperoleh kemurahan. Ya, puji Tuhan adik-adik. Adik-adik sudah mendengar cerita hari ini. Adik-adik lakukan ya apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik kita berdoa lagi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh Tuhan mendengarkan cerita tentang Raja Daud yang mengasihi cucu Raja Saul yaitu Mephiboset. Meskipun Raja Saul sudah berbuat jahat, tetapi Saul tetap berbuat baik dan mengasihi Mephiboset. Kami Tuhan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Oleh karena itu Roh Kudus pimpin kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Yesus panjang dan lebar, kasih Yesus tinggi dan dalam. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Kasih Yesus tinggi dan dalam. Halo adik-adik, terima kasih sudah menonton video Sunday School hari ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.